1 minute to go. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya di seluruh Indonesia ya. Ada yang dari Makassar, ada yang dari Tangerang ya. Ada yang dari Surabaya. Dahsyat ya. Malam ini kita workshop malam ini menarik ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, insya Allah, amin. Malam ini saya background saya dokter umum, nama saya Dokter Dewi ya. Saya mau bawakan topik malam ini yang sekarang sedang booming ya, happening, viral banget ya. Saya juga sempat terkaget-kaget ketika saya ternyata cek diri sendiri bahwa saya mengalami gangguan metabolik. Jadi ini sangat gangguan metabolik. Tapi makanya dengan adanya workshop ini mudah-mudahan membuka Bapak dan Ibu semua untuk sama-sama mencegah secara dini apa itu gangguan metabolik ya. Jadi saya langsung saja ya bagi screen share-nya. Oke. Ya, sudah kelihatan semuanya ya? Kalau kelihatan, oke. Sindrom metabolik sejak dini ya. Kita itu kalau hidup di dunia ini kan inginnya kan sehat, bahagia ya, harmoni. Nah, ini yang 3H ini, makanya tadi kode password masuk ke dalam Zoom ini adalah 3H 1W ya. Happy, healthy, harmoni, dan satu lagi wealthy ya. Wealthy artinya kita juga makmur juga, kuat ya. Hidup yang kuat itu meliputi tubuh yang kuat, pikiran yang kuat, dan semangat yang kuat. Jadi kita semua harus ada ini nih Bu ya, Bapak, tubuh, pikiran, dan semangat yang kuat ya. Nah, sekarang tantangan kesehatan global ya, tantangan kesehatan pada saat ini ada polusi lingkungan, fries, ada pizza, makanan yang sekarang ini sudah menjadi biasa supaya cepat aja ya, apalagi sekarang sudah ada pesan antar yang gampang sekali. Nah, itu yang sistem kekebalan juga sekarang sudah mulai ada banyak yang autoimun ya. Nah, sekarang ini kekebalan ini yang sekarang dicari-cari orang. Orang bagaimana sih supaya sistem kekebalan kita itu menjadi meningkat supaya kita sehat ya. Artinya sekarang ini di pandemi ini sistem kekebalan. Semua orang itu mencari kekebalan, minum obat macam-macam, minum vitamin macam-macam. Kebersihan pribadi buruk. Ini kalau kita melihat ke suatu negara ada yang seperti ini, di negara kita juga di kota-kota tertentu juga masih ada yang seperti ini. Kurang olahraga, musim hujan, sibuk, jam kerjanya gitu ya. Jadi alasannya macam-macam sehingga kurang olahraga. Ini contoh ini banyak sekali yang ada di sekitar kita ya. Stres kronis, target segala macam, tuntutan pekerjaan, misalnya uangnya belum mengalir ya. Nah, itu juga bikin stres juga ya. Nah, ini dia. Kenapa tantangan kesehatan baru global ini adalah yang paling banyak sekarang sindrom metabolik. Jadi sindrom metabolik itu sindrom itu artinya kumpulan dari gejala-gejala yang artinya di dalam tubuh ini sudah nggak beres metabolismenya. Seperti itu. Gejalanya adalah ini, obesitas visceral, artinya perut yang sudah mulai buncit.
Jadi para ibu-ibu yang lebih dari 80 cm itu artinya sudah mulai warning. Jadi harus kurang dari 80 cm. Kalau pria kurang dari 90 cm. Resistensi insulin, artinya insulinnya itu apa namanya? Maaf dok. Dokter Dewi kena mute, dok. Mute dok, jadi nggak kedengaran. Oh, saya belum Bisa diulangi dok penjelasannya. Oh, belum ya? Sebentar. Sekarang sudah kedengaran suara saya? Ya, dari yang itu, dari yang tantangan kesehatan yang tadi. Oke, tantangan kesehatan. Oh, tadi nggak itu ya. Maaf. Ya, jadi ini dari tantangan kesehatan. Kita sudah mulai ada yang namanya polusi lingkungan, pola makan yang tidak sehat, ya. Ada sistem kekebalan tubuh. Nah, sistem kekebalan ini yang sekarang ini sedang menjadi primadona. Semua obat, vitamin itu untuk meningkatkan sistem kekebalan itu laku keras tubuh. Semua muas ya, karena kita di pandemi ini kejar-kejaran dengan waktu. Dok, mute lagi dok. Loh. Dokter Dewi kena mute lagi. Sudah? Suara saya kedengeran? Ya. Kedengeran, Bu. Oke, dok. Siap, dok. Sudah. Kenapa ya? Kurang olahraga dan stres kronis ya. Nah, sekarang tantangan kesehatan baru global itu adalah sindrom metabolik. Jadi yang sekarang happening ya, happening banget. Ada 5. Obesitas visceral, ini resistensi, hipertensi, trigliserid tinggi, dan kolesterol HDL-nya yang rendah. Nah, dari 3 ini, kalau dari 5 ini, 3 ininya gimana nih perutnya gitu ya. Ini resistensi enggak, ini hipertensi enggak, dan sebagainya. Nah, ini saya mau putarkan video tentang sindrom gangguan metabolik. Apakah kalian atau seseorang di sekitar kalian mempunyai lingkar perut yang lebih besar daripada umumnya? Jika mereka mempunyai masalah kolesterol, hipertensi, dan diabetes, maka besar kemungkinan mereka adalah sindrom metabolik adalah berbagai komponen faktor risiko yang terdiri dari hipertensi, gangguan toleransi glukosa yang menyebabkan gula darah puasa tinggi, dislipidemia yang berarti adanya deposisi lemak abnormal berupa jumlah triglycerida. Hal-hal tersebut mempunyai konsekuensi klinik yang serius berupa penyakit kardiovaskuler, diabetes mellitus tipe 2, dan lain-lainnya. Terdapat 21,66% kasus yang terjadi di Indonesia sebagai negara terendah kedua dengan kasus tersebut di Asia Pasifik, yang walaupun terlihat rendah, tidak memungkiri adanya kebutuhan dalam penanganannya. Lalu, bagaimana sindrom metabolik bisa terjadi? Pada dasarnya, semua dimulai bukan saat negara api menyerang, tetapi saat obesitas sentral dan resistensi insulin yang merupakan dasar dari sindrom metabolik saling berkaitan satu sama lain. Menumpuknya lemak menyebabkan asam lemak bebas meningkat dan mencegah pengeluaran insulin oleh pankreas pada keadaan gula darah tinggi. Asam lemak bebas juga mencegah insulin menghentikan hati kita menghasilkan glukosa dan mencegah pasukan glukosa ke otot. Dari sini terjadilah resistensi insulin. Sel lemak yang juga menghasilkan beberapa protein yang bertugas memberi sinyal yang dinamakan sitokin dengan nama TNF-alfa
interleukin 6, dan resistin yang dapat mencetuskan terjadinya resistensi insulin karena adanya efek proinflamasi. Contohnya, TNF-alfa akan menyebabkan penurunan glukos transporter type 4 yang berfungsi sebagai transporter glukosa sehingga glukosa tidak bisa dibawa dari darah menuju sel. TNF-alfa pun akan meningkatkan hormon lipase yang akan menyebabkan asam lemak bebas meningkat. Perlu diingat juga bahwa dengan adanya resistensi insulin, glukosa tidak bisa digunakan sebagai sumber tenaga dan tubuh akan beralih ke lemak dan menghasilkan lebih banyak lagi asam lemak bebas pada proses pemecahan lemak. Apakah kalian bisa lihat bagaimana semua ini saling terhubung? Lalu, bagaimana kita bisa menanganinya? Salah satu cara yang paling jelas harus dilakukan adalah perubahan gaya hidup seperti pada pola makan dan aktivitas demi menyingkirkan lemak yang tertimbun, mengonsumsi makanan yang bernutrisi secukupnya, dan berolahraga paling tidak 30 menit per hari selama 5 sampai dengan 7 hari seminggu dengan intensitas sedang merupakan langkah pertama yang penting dalam menangani sindrom metabolik, obat pengencer darah, dan apakah kalian atau seseorang di... Ya, jadi itu ya, sindrom metabolik itu adalah sekelompok gangguan kesehatan yang terjadi secara bersamaan dan itu tidak terasa ya. Gangguan itu meliputi peningkatan tekanan darah. Jadi orang-orang itu kan biasanya kita itu males ya, yang namanya perasaan udah nggak pusing, nggak punya gejala, nggak punya keluhan apa-apa, tapi tahu-tahu ketika kita periksa darah ternyata tensinya tinggi. Jadi ini semua tuh terjadi tanpa kita sadari. Ya, peningkatan tekanan darah, kemudian penumpukan lemak di perut, dan ini hati-hati. Jadi untuk para ibu-ibu tidak boleh melebihi 80 cm. Dan untuk bapak-bapak tidak boleh melebihi 90 cm. Kalau sudah itu berarti terjadi penumpukan lemak di perut. Terus kenaikan kadar gula darah, kenaikan kolesterol dan trigliserid. Ini terutamanya adalah HDL yang rendah ya. Ya. Nah, itu tadi disebutnya kenapa sih resisten insulin tuh ya. Jadi ini mungkin bisa saya setelkan ini ya videonya supaya paham. Ya. Ini kita makan ini ada keju, ada apel dan sebagainya dicerna ya, kemudian menjadi nutrien. Kan ini yang ada karbohidrat dan gula itu dipecah menjadi glukosa namanya dan beredar di pembuluh darah. Ya, ini adalah glukosa yang beredar di pembuluh darah. Ya. Nah, glukosa mau masuk ke dalam otot untuk menjadi energi. Itu butuh yang namanya insulin. Ini nih insulin. Otot. Ya. Nah ini. Ya. Ini kalau insulin reseptornya masih oke. Nah, ini dibuka. Jadi ini kuncinya terus jadi ototnya masuk. Nah, ini saya stop di sini. Jadi kalau yang namanya reseptor insulinnya sudah rusak, itu akan jadi yang seperti ini. Kalau ini tadi energi, ya. Nah kalau misalnya reseptor insulinnya sudah turun, yang seperti ini. In type 2 diabetes, the cells become resistant to insulin. Nah, ini reseptor insulin. Nah, dia nggak punya reseptor. Nah, jadi glukosa yang ada di luar ini tidak bisa masuk ke dalam otot sehingga dia akan beredar ke itu yang akan merusak ya. Seperti itu. Nah, kita stop itu aja karena nanti kesana-sananya bahasanya lebih rumit lagi ya. Jadi ini gejala sindrom metabolik adalah perut yang membuncit, kemudian sering merasa haus. Jadi hati-hati. Yang sering sudah merasa haus, terus agak gemuk gitu ya, sudah mulai periksa-periksa. Frekuensi buang air kecilnya juga meningkat, pegal-pegal, ada sesak napas, jadi jalan dikit udah ngos-ngosan, naik dikit udah ngos-ngosan, seperti itu ya. Nah, ini
seseorang dapat dikatakan menderita sindrom metabolik. Tadi saya bilang ada 3 dari 5 kriteria ini. Ada 5 kriteria, 1, 2, 3, 4, dan 5. Lingkar pinggang yaitu lebih dari 90 pada pria, 80 pada wanita. Yang baik ini harus lebih dari 50 ya Ibu Bapak. Kemudian kadar trigliserid lebih dari 150. Pada orang yang tidak olahraga, ini biasanya yang akan tinggi trigliserid. Ya, trigliserid ini yang jadi kalau mau trigliseridnya turun, harus mau tidak mau, suka tidak suka harus olahraga. Kemudian tekanan darah yang konsisten di antara sini 140, 90 atau lebih. Ya biasanya 120 itu udah kita katakan bahwa dia udah diabetes ya. Nah, faktor resikonya pola makan yang nggak sehat. Dia kurang sayur dan buah, seratnya kurang. Makan garamnya dia suka nih, garam berlebih. Artinya udah makan terasi ya. Terasi terus sambelnya senengnya yang asin-asin. Kemudian makan ikan asin ya. Jadi kalau lebih dari 1 sendok teh itu sudah nanti akibatnya menjadi kecenderungan menjadi hipertensi. Gula berlebih yang direkomendasikan oleh WHO hanya 4 sendok makan. 4 sendok makan 1 hari ya. Nah, atau lemak berlebih, suka makan lemak-lemak ya, ada santan seperti itu ya. Setiap hari minimal 5 kali dalam seminggu. Memiliki kebiasaan merokok ya. Terus usia, ini faktor usia kita tidak bisa tolak ya, tapi ada juga yang memiliki keluarga yang terkena ini. Jadi ada yang bapak hipertensi itu, tapi ini bukan penyakit keturunan yang tidak bisa di stop Bapak Ibu ya. Memiliki keluarga yang ada riwayat ini, ada makanannya suka yang asin-asin, anaknya juga makan yang asin-asin, sehingga pola penyakitnya pun sama ya, menurun. Jadi seperti menurun padahal tidak menurun ya. Nah, ini resikonya sindrom metabolik itu seperti ini. Ada stroke, ada serangan jantung, ada kanker, ada inflamasi nih ya, ke sendi-sendi itu ya, yang udah punya sendi-sendi ini berarti metaboliknya juga sudah mulai terganggu. Perlemakan hati, udah ngumpul lemaknya di sini. Kemudian radang sendi sampai dan yang menyedihkan ada Alzheimer ya. Ini Alzheimer ibu saya ini sekarang sedang berjuang ya, mudah-mudahan menjadi sembuh. Nah, ini pencegahan sindrom metabolik. Jadi olahraganya rutin minimal 30 menit sehari, menurunkan berat badan secara ideal ya. Konsumsi makanan tinggi serat, buah dan sayur nih, buah dan sayur. Sementara kita yang cuma 1 yang makan sayur ya. Yang makan sayur dan buahnya secara benar. Karena sayur itu Kemenkes maupun WHO adalah porsinya 5 porsi. Pagi, siang, sore makan 3 kali dan buah-buahan di sela-sela itu ya. Membatasi asupan garam, gula, lemak jenuh dan minum penyakit kecuali kecelakaan itu dan keturunan itu sumbernya adalah karena penyakitnya itu dari tubuh kita yang asidosis ya, jadi tubuh kita yang asam. Jadi ini ya Bapak dan Ibu, keturunan tuh hanya 3%, sisanya karena penyakit yang sebetulnya polanya yang menurun, pola makannya, pola hidupnya. Nah, kalau kita itu mau sehat ya kita ubah polanya ya. Nah, bagaimana sih penyakit itu dalam tubuh manusia? Yang dinyatakan sakit itu ternyata bahwa tubuh itu asidosis. Jadi asidosis itu berarti asam ya, kurang dari 6 dia. Ininya pH-nya kalau diukur ya. Nah, asidosis kan pola makannya nggak benar ya. Kemudian bahaya dari sekitar kita elektromagnetik.
Artinya kita ada wifi ya, kita pakai handphone, kita pakai AC, kita pakai segala rupa yang menimbulkan gelombang elektromagnetik yang masuk ke dalam tubuh. Lagi stres, khawatir ya, konflik emosional dan sebagainya. Akibatnya ketiga elemen ini mengakibatkan ini, hipertensi, diabetes, kolesterol, obesitas, kanker, artritis, dan dermatosis. Nah, ini bagaimana solusinya supaya kita tidak menjadi asidosis ya? Artinya kita harus alkali dong yang kita makan ya. Pola makan yang sehat ini adalah ini yang alkali. Berarti kita harus banyakin makan yang ini. Yang 80% harus yang ini dan 20% hanya yang ini ya. Nah, dulu kan kita makannya ininya banyak ya, nasinya nih. Terus makan ininya juga jarang nih sayur-sayuran seperti ini ya. Nah, ini sekarang isi piringku. Isi piringku itu adalah gambaran dari 80-20% tadi. Jadi kalau ada piring yang seperti ini, setengahnya itu adalah sayur dan buah. Sepertiganya itu lauk. Dan 2/3 dari yang setengah tadi itu boleh diisi dengan karbohidrat yang misalnya ada orang yang penduduk yang makan jagung, ada yang makan nasi, ada yang segala rupa ya. Pokoknya ini adalah makanan pokoknya. Seperti itu ya, ini isi piringku. Nah, tadi setelah pola makan yang tidak sehat, ada lagi namanya gangguan berikutnya adalah dari elektromagnetik ya, gelombang elektromagnetik ya, ada HP ya, ada wifi, komputer, hair dryer ya, ada AC dan sebagainya. Ini yang menyebabkan memicu ini penyakit ini ya. Nah, stres juga seperti itu ya, stres menyebabkan ini. Kemudian, nah nih yang saya suka ya. Thomas Edison dulu bilang, ya Thomas Edison, dokter di masa depan tidak akan menyembuhkan manusia dengan obat, tetapi akan menyembuhkan dan mencegah penyakit dengan nutrisi yang baik dan benar. Dan ini yang saya suka karena di mana-mana ya, yang namanya obat itu adalah racun ya. Jadi lebih baik kita mencegah bagaimana caranya supaya tubuh kita sehat tanpa kita harus minum obat. Nah ini. Ya, tubuh sakit itu karena sebetulnya kalau kita perut kelaparan kita bisa ngomong, kita bisa makan, kita kenyang, tapi yang namanya sel kelaparan dia tidak bisa bunyi. Itu yang menyebabkan, nah jika kekurangan makan kita bisa merasakan lapar, tapi kalau sel tidak, akibatnya kita nggak bisa mikir gitu ya, emosi meningkat, tapi kalau sel dia nggak akan bekerja. Nah ini yang akibat jangka panjangnya kualitas selnya akan menurun ya. Nah, ini kita punya Alpha Meta, dahsyat banget, demand-nya sangat tinggi, udah kayak apa ya, ada yang ribuan ya, beli Alpha Meta itu untuk apa namanya persediaan, sampai kayak gitu karena benar-benar ini adalah makanan nutrisi sel yang baik ya. 1 sendok ini sama dengan kita 10 kg beras merah, Alpha PSP-nya ini loh yang dahsyat banget ya. Ini demand-nya sangat tinggi terutama pada bulan-bulan ini. Aduh, dahsyatnya minta ampun ya. Nah, yang nggak kalah dahsyat adalah ini kita punya fitonutrien ya. Fitonutrien sebagai antioksidan. Jadi tadi kan disebutkan ya, makanan tidak seimbang salah satunya adalah karena kurang mengkonsumsi sayuran dan buah. Sudah kita tahu udah pokoknya ya anak kita itu susah banget yang namanya makan sayur dan buah. Jangankan anak saya sendiri juga susah makan sayur dan buah ya. Susah sekali makan sayur dan buah, tapi ketika saya tahu oh ya ini harus ini berarti ya saya tuh harus makan ya. Solusinya tapi menariknya. Nah, ini fitonutrien. Saya cerita dulu tentang fitonutrien. Fitonutrien adalah antioksidan ya. Jadi ada yang namanya seperti ini, ada polusi, ada segala macam. Nah, fitonutrien itu yang mengandung antioksidan. Ketika kita mengkonsumsi antioksidan, nah radikal bebasnya itu akan minggir ya. Apa sih fitonutrien? Nah, ini dia. Dia adalah zat kimia yang ada di tumbuh-tumbuhan. Sebagai memberi rasa, aroma dan warna ya fitonutrien itu. Nah, kandungannya seperti ini. Nah, kita makan bisa nggak di segini semua? Kan nggak mungkin juga ya. Saya makan sukanya ada yang tertentu. Ini saya suka nih, ya. Ini juga saya suka. Tapi ada yang nggak saya suka, gitu ya. Nah, itu ya, alpukat aja. Nah, itu dia. Nah,
dasarnya adalah fitonutrien itu sebetulnya adalah ini senyawa metabolit primer dari tanaman dia yang mewarnai tanaman itu, dan ini dia punya proteksi diri. Jadi si fitonutrien itu proteksi diri ya. Nih, contohnya pada tanaman ini, dia memproteksi dari ultraviolet, sayuran dan buah yang notabene adalah fitonutriennya tinggi, jadi diri kita juga sehat ya. Fungsi daripada fitonutrien adalah sumber gibernik, aktivitas antioksidan ya, dannya banyak jadi diaktifkan, kemudian mengaktifkan kekebalan tubuh. Jadi kekebalan tubuhnya dikasih, terus antimikroba juga gitu ya. Aktif di enzimnya distimulasi, artinya dirangsang sehingga menjadi enzim metaboliknya produksi yang bagus. Meningkatkan aktivitas metabolisme ya, metabolisme yang terhambat sama dia ditingkatkan semuanya. Menurunkan efek gula darah karena dia apa? Karena sayuran dan buah ini efeknya adalah kan alkali ya. Nah, ini efek kolesterol. Jadi seperti itu, dan sebagai aktivitas hormonnya dirangsang untuk keluar yang menjadi hormon yang baik ya. Nah, ini dia buah sayuran ini. Ya, dari 4 hanya satu orang nih ya yang yang makannya yang sesuai dengan rekomendasi dari WHO 400 gram per hari atau 5. Nah, ini dia. Kita punya ada Vitamix ya, bersyukur sekali ada yang namanya produk Vitamix ini yang sangat membantu saya dan membantu ibu dan bapak semua yang nggak suka sayur atau yang di kantor agak susah mencari sayur, beli makanan gitu ya, cukup dengan kantongin Vitamix dan buah ya. Ini bentuknya kecil seperti ini, dikantongin aja nih ya. Cukup ditetesin 10 tetes di cangkir seperti itu ya. Nah, cukup setidaknya 5 porsi. Nah, benar kan 5 porsi. Variasinya setidaknya 5 sampai 9 jenis sumber. Dan ini dia. Kelompok warnanya juga kita sudah di sini dalam ini tuh nggak hanya makan buah-buah gitu. Nah, ini dia Vitamix ya. Dahsyat banget. Bapak dan Ibu coba deh pakai itu ya. Saya kemarin ini kan gula darah saya agak lumayan saya tershock juga ya. Karena kerjanya duduk gitu aja ya, nggak banyak bergerak sehingga gula darah saya lumayan tuh ya, agak mengagetkan dengan minum ini bulan ya. Karena HbA1c itu adalah melihat hemoglobin yang mengikat O2 itu berapa gitu ya. Nah, kalau misalnya tinggi berarti kita rusak gitu ya. Maksudnya yang dia tidak ini. Nah, saya itu kemarin itu belum 3 bulan, jadi saya nggak boleh gitu ya. Sebenarnya saya kalau dari gula darah sehari-hari saya sudah mulai turun gitu ya. Nah, ini Vitamix ini kabar baiknya diproduksi di Indonesia, ada sertifikasi halal MUI ya, bebas gula dan 100% tanaman. Ya, seperti itu. Nah, tadi makanan nggak seimbang, kemudian harus makan sayur nih ya. Nah, sekarang nih IMF-nya nih. Nah, seperti ini. Di mana-mana ada wifi, di mana sih rumah sekarang nggak ada wifi-nya, semua pakai wifi. Kita ke hotel juga pasti tanya passwordnya berapa sih, username-nya apa sih, pasti gitu ya. Nah, itu dia. Nah, bahayanya adalah nih, ini adalah gambaran pada saat orang terekspos dengan yang namanya radiasi handphone.
Ya 15 itu dahsyatnya. Nah ini pada saat ini otak ya, pada saat usia 5 tahun, nah tembusnya sampai ke sini nih. Ya, seperti itu, ngeri banget. Anak kita tidur jangan sampai deh ya, ini radiasinya udah di mana-mana. Ada laptop bapaknya, ini punya ibunya, ini ya segala rupa nih ya, semuanya. Anaknya tidur, semua merusak sehingga ya. Nah, dulu itu autis itu dalam 10.000 kehamilan ada 1 anak autis, tapi sekarang 50 kelahiran itu 1 anak autis. Itu kenapa? Karena pada saat ibunya hamil, nah ibunya dekat dengan radiasi, ada handphone, mainan handphone ya, seperti itu. Nah kita juga, Jerman tuh benar-benar yang paling bagus ya, kayak apa ya, saya stetoskop semua. Kalau Jerman sudah pasti, carinya pasti Jerman ya. Saya nggak bisa sebut nama ya. Nah seperti itu. Jadi ini bentuknya adalah dari kaca, tapi dahsyatnya 1 alpaspin dia akan memberikan mengharmonisasi lingkungan sekitar 2 meter. Jadi satu alpaspin, saya nggak, ini dia, bentar. Nah, ya kelihatan. Nah ini 1 alpaspin ini dia radiusnya 2 meter ya. Dia alat kesehatan, dia punya efek kesehatan yang alami, proteksi dari radiasi untuk 1 orang. Jadi saya kemana-mana juga bawa ini ya. Nah tapi kalau kita punya 4 ya, nah ini bisa ditaruh di rumah. Rumah saya ada 1, 2, 3, 4 ini ya. Artinya kalau kita punya 4 di dalam di dalam rumah kita, itu akan membentuk seperti ini nih. Ya, prisma seperti ini sehingga terlindungi semuanya. Suami, anak itu ya, yang di dalam sini, di dalam rumah ini terlindungi radiasinya. Jadi kita punya wifi pun kita nggak khawatir ya. Seperti itu. Ini untuk 1 area. Kekuatannya berkali-kali lipat. Nah, ini dia. Kerjanya kita kan resonansi frekuensinya bumi itu sekitar 7,83 Hz ya. Ini sekitar segini. Nah, si alpaspin ini gelombangnya itu dia di antara ini 7,5 sampai dengan ini. Jadi dia itu menetralkan, dia menyamakan dengan bumi. Jadi pada saat kita pakai ini sama dengan frekuensi yang bumi punya, sehingga radiasi yang masuk ke kita itu tidak bisa karena sudah diseimbangkan dengan si alpaspin ini tadi ya. Nah itu dia. Jangan lupa ini dibawa, nggak kemana-mana ya. Yang belum punya harus punya minimal 4 ya. Nah itu dia. 4 alpaspin membentuk ini medan kuantum tadi. Nah ini dia ya, seperti ini. Nah ini adalah bentuk daripada molekul air. Nah air itu, nah kalau orang tua kita ya, saya ingat nenek saya itu kalau air itu air zam-zam mesti dibacain doa. Terus kita kalau mau ujian suruh minum, seperti itu ya. Jadi air itu memang hidup. Dia kalau kita bilang cantik, terima kasih, airnya akan jadinya bagus. Tapi kalau kita ngomongnya seperti ini ya, nah itu pasti airnya jadi buruk. Seperti ini bentuknya. Makanya kalau kita punya air, sebaiknya sebelum kita, makanya baca doa ya, kalau kita ya kalau mau minum airnya didoain dulu supaya masuk ke tubuh kita juga baik. Nah ini dia. Air yang disuling, artinya air yang dialirkan melalui alpaspin, dia bentuknya akan menjadi heksagonal. Heksagonal itu airnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh ya. Contoh kalau air yang sebelum minum sebelum kena alpaspin. Jadi oksigennya rendah nih. Ngumpul dia gini ya, itunya bentuknya. Tapi kalau air yang sudah dengan alpaspin, dia akan seperti ini. Soliter sendiri-sendiri dia ya. Sehingga oksigennya keliling-keliling sini bisa. Nah, kalau ini ngumpul begini gimana nih oksigen keluar masuk? Nggak bisa dia ya, seperti itu. Nah ini dia. Kalau air sebaiknya Bapak dan Ibu jangan taruh air di samping TV, di samping microwave gitu ya. Karena airnya akan seperti ini. Yang kena radiasi microwave bentuknya seperti ini, kena TV gitu ya. Banyak tuh aqua gelas tuh ya, buat kemasan gitu ya, ditaruh di samping TV habis itu diminum sama kita. Nah itu yang
kena ke dalam tubuh kita. Tuh. Nah, seperti itu. Jadi, oke. Ya. Ya, Bapak dan Ibu, jadi itu yang bisa saya sampaikan tentang hari ini ya, bahwa gangguan metabolik itu benar-benar kita itu sekarang ya. Jadi saya memeriksa seseorang, berapa orang ya, 1.000 orang itu yang nggak tahu bahwa dia itu hipertensi, yang nggak tahu dia tiba-tiba ada diabetes itu banyak sekali. Yang dia hanya tahu, loh, saya tuh nggak punya perasaan apa-apa loh dok, nggak punya. Nah itu dia yang makanya ini tuh jadi karena apa ya, gendutnya nggak berasa, yang mudah-mudahan dengan workshop ini kita sama-sama aware terhadap diri kita, pasangan kita, kemudian kerabat kita. Ada pertanyaan kah di sini? Kalau ada pertanyaan silakan di-unmute ya. Boleh, ada pertanyaan. Ya, jadi seperti itu. Jadi ada 5 kriterianya. Jadi kalau dari 3 itu HDL-nya atau tensinya udah agak tinggi sedikit, terus kemudian ada trigliseridnya juga tinggi, nah itu hati-hati. Karena kalau ketiga yang itu nanti kita diamkan, kita nggak pola hidupnya, kita nggak ubah tetap dan kemudian akhirnya jadi stroke dan sebagainya ya. Nah itu dia solusinya. Sekali lagi di sini saya suka banget ya dengan adanya Vitamek, itu benar-benar yang primadona buat saya. Nggak bisa lupa, dok, penyebab adanya lemak jantung pengaruh ini apa ya? Saya di sini nggak dok ya. Ya bolehlah. Penyebab adanya lemak jantung pengaruhnya apa? Lah kalau jantungnya sudah ada lemaknya sehingga dia memompa, mengembang itu tidak sempurna. Nah, tidak sempurna sehingga darah yang keluar pun jadi tidak sama, tidak normal ya, nggak sampai ke harusnya tekanan segini darah yang keluar sekian, karena adanya sudah ada perlemakan sehingga dia akan tertahan gitu ya, karena ada di selaput oleh lemak seperti itu. Nah ini yang banyak tuh sekarang ya, mulai banyak karena pada obesitas. Jadi ya sekali lagi, apa sih pengaruhnya pada jantung yang berlemak atau hati yang berlemak? Dia tidak bisa mengembang dengan sempurna sehingga pompanya juga tidak sempurna. Alpaspin bisa membantu penyakit apa saja, sebentar ya. Alpaspin bisa membantu penyakit apa saja ya. Oke. Jadi kalau yang Alpaspin dan Vitamex, Alpaspin itu kalau tadi pertanyaannya apa sih? Alpaspin untuk apa sih, bisa membantu penyakit apa saja? Artinya Alpaspin itu adalah proteksi diri tubuh kita, alat kesehatan yang kan kalau kita kena radiasi, kita ada wifi, ada handphone, ada dan sebagainya, itu yang masuk ke tubuh kita kan sel tubuh kita jadi rusak. Nah, Alpaspin tuh untuk penyakit apa saja, dia proteksi kita supaya penyakit tidak masuk. Artinya kalau radiasi masuk kan selnya jadi mutasi, artinya jadi si sel itu menjadi rusak gitu ya. Nah, akhirnya timbul penyakit. Nah, ini bukan menyembuhkan penyakit, tetapi dia adalah supaya sel itu jadi baik, dilindungi gitu oleh dari radiasi itu. Yang mau merusak kita sudah diproteksi oleh ini gitu ya. Nah, tadi ada pertanyaan lagi tentang apa, kalau penyakit apa gitu, apa ya, karena nggak spesifik penyakit apa, karena ini bukan obat ya. Ini pertanyaan siapa lagi nih ya? Oke, ada expirednya enggak ya? Ini selama Anda tidak pecahkan, ini bisa ya. Selama tidak. Malam dok, hasil swab test yang paling cepat itu berapa lama? Nah,
Swab antigen sekarang ada, lebih murah harganya, tetapi tidak dia hanya 88% ini nyimpang sedikit ya. Jadi swab itu ada swab PCR yang harus diambil dari hidung sama dari mulut, dari tenggorokan ya. Itu dia namanya swab PCR. Ya itu 95% sampai 98%. Tetapi sekarang ada yang cuma dari hidung saja dan ditaruh kemudian dikasih reagen reaktif atau enggak. Nah itu sekarang yang cepat karena sekarang masuk Jakarta harus pakai swab antigen atau rapid ya paling tidak itu. Nah itu lebih murah, tidak seperti jadi kalau PCR itu kan harus di laboratorium, dianalisa, diefloresansi, gini, nah, yang itu yang apa city value-nya sekian, nah itu butuh analisa. Tapi kalau yang swab antigen terbaru itu cuma diambil di hidung saja, ditaruh, kemudian dikasih cairan, dia akan sudah ada reaktif atau enggak. Nah, jadi itu 88%. Kalau dia reaktif berarti biasanya, bukan biasanya ya, kebanyakan itu sudah positif PCR-nya. Riwayat sakit kanker, mengkonsumsi produk Alpameta dan Alpaspin. Nah, ini dia ya. Kanker itu artinya kan dia asidosis ya. Asidosis. Nah, ketika kita tadi seperti Alpaspin dan Alpameta, Alpaspinnya kita dari radiasinya kita dilindungi sel-sel kita dari radiasi, kemudian Alpametanya itu memberi makan sel. Tadi pertanyaannya Alpameta ya. Oh iya, Alpameta. Jadi Alpameta itu kan adalah makanan sel. Dia mengandung alpha PSP. Nah, alpha PSP itu adalah makanan terbaiknya sel. Jadi sel itu kalau kena alpha PSP itu dia jadi ibaratnya apa ya? Makanan yang sesungguhnya dia gitu ya. Nah, kan ada makanan yang terbaik pokoknya buat sel itu adalah itu. Kalau kita makan misalnya makan bakso, makan mie, kemudian makan kentang goreng dan sebagainya, alpha PSP-nya itu kan cuma sedikit atau bahkan mungkin tidak ada. Nah, itu yang kitanya kenyang, tapi penyakitnya itu karena selnya itu masih lapar. Nah, kalau misalnya ada penderita kanker itu ya, ada penderita kanker itu kan karena sebetulnya di negara-negara tertentu dia terapinya sudah tidak ada kemo lagi, dia hanya mindsetnya dipositifkan, kemudian dengan Alpameta dan Alpaspin itu dia membantu sekali karena Alpameta selnya itu dibenerin, jadi artinya sel-sel yang masih bagusnya dia benerin, sehingga ketika sel yang bagusnya banyak, dia akan otomatis dia akan yang kecil, yang sedikitnya itu juga dia akan kalah gitu ya. Kemudian yang Alpaspin dia juga sudah memproteksi dari sel kita dari radiasi. Jadi banyak ya ada kesaksian kok yang bisa dicari di YouTube yang dengan tanpa pengobatan gitu ya. Ada yang seperti itu, tapi memang butuh mindset. Nah, kadang-kadang orang sakit kanker itu atau stroke itu sudah gitu duluan ya, sudah frustasi duluan, sudah pesimis duluan. Nah itu kalau kita mindsetnya kuat ya mindsetnya kuat ya dia bisa. Nah yang mindsetnya kuat itu yang perlu seseorang itu tidak maksudnya nggak sembarang orang bisa gitu ya. Jadi jangan dianggap bahwa ini bisa sembuh gitu ya, karena tapi dengan mindset yang bagus, Alpaspin dan Alpameta bisa membantu untuk penyembuhan pemulihan daripada sakit kanker. Ada lagi apa ya? Saya sudah mengkonsumsi, ya Mbak Intan ya, dari Ibu Intan. Kena minyak atau rumah tangganya cepat sekali sembuh. Oh, dahsyat banget ya. Saya ini besok lain kali kalau WhatsApp lagi workshop lagi saya liatin ya yang HbA1c saya yang lama dengan yang baru setelah saya minum Vitomax. Karena dari hasil gula darah yang sewaktu yang saya ambil setiap hari itu sudah bagus gitu ya. Vitomax untuk masker wajah tuh. Ibu Esti, Mbak Esti, dari mana nih Mbak Esti? Dari Medan ya? Mbak Esti dari Medan, dahsyat nih. 3 hari lebih cerah, fleknya menipis. Ya. Saya nggak itu ya. Cuma setelah saya ini sakit ini kan agak saya sering minum Vitomax itu.
ya suami saya agak ngomong loh, kok sekarang agak cerahan ya gitu ya. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan ya saya yakin ya kalau Mbak Esti bilang ini ada, oh berarti saya karena itu juga ya. Saya pikir karena saya happy aja. Nah ini ada yang belum, yang atas-atas belum dijawab, yang mana ya? Sebentar. Meninggal karena COVID. Biasanya pihak rumah sakit melakukan tes apa? Make sure bahwa pasien tersebut benar-benar meninggal karena COVID. Oke. Ini sekalian saya cerita untuk supaya tidak miskomunikasi, tidak apa dianggap salah ya. Banyak orang yang menganggap bahwa rumah sakit bikin-bikin COVID gitu ya, supaya insentifnya dokternya dapat gitu ya. Gimana ya? Enggak lah ya. Artinya gini, sekarang kalau kita ada pasien yang sudah mau meninggal, gejalanya tuh sudah seperti ada demamnya, ada seseknya, ada batuknya, tanpa PCR pun itu sudah dianggap bahwa dia probable. Ya, jadi kan sekarang ada yang namanya tanpa gejala ya, konfirmasi positif. Kalau sekarang konfirmasi positif, ada suspek, ada probable. Probable itu tidak melihat PCR-nya negatif atau positif, tapi dia dianggap positif ketika dia sudah meninggal. Itu dan seperti apa namanya, gejalanya sudah seperti COVID ya, udah sesek, udah ada gambaran pneumonia, udah ada ini dan itu karena PCR. Kalau sekarang bisa cepat. Kalau dulu itu awal-awal itu PCR itu hanya ATLAB, itu maksudnya petugas lab itu tidak sembarangan yang bisa analisa COVID dengan secara cepat, sehingga pasien-pasien yang dianggap itu sudah diperlakukan penguburannya sudah seperti COVID ya. Memang sedih sih ya, tapi memang seperti itu, karena kalau tidak seperti itu nanti kita kecolongan banget gitu ya, seperti itu. Tapi mirisnya dibilang kami ini ya. Oke. Jadi mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Ada lagi nggak ya? Karena mau habis nih. Detok bila mengkonsumsi Vitomax. Kapan lagi ada Alpameta? Kabarnya nggak lama. Saya dengar dari upline tercinta kita ya, nggak lama gitu ya. Vitomax juga dahsyat loh ya, bener, Vitomax dahsyat. Saya tadinya juga kan Alpameta, apa lagi gitu ya. Cuman saya sekarang mulai dengan pakai Alpaspin dan Vitomax. Tadinya Vitomaxnya suka agak-agak lupa gitu ya, 2 kali gitu. Kalau sekarang karena Alpametanya belum ada, saya minumnya jadi 4 kali, 5 kali, lebih banyak daripada waktu masih ada Alpameta gitu ya. Jadi seperti itu. Ada lagi? Saya pernah kena infeksi saluran kencing, minum Vitomax 5 kali, 10 tetes sehari langsung sembuh anyang-anyangannya. Dahsyat nih Ibu Ria ya. Ibu Ria adalah perawat, ini teman saya yang dahsyat ini ya, Ibu Ria. Jadi oke, tuh yang punya sering gejala kencing-kencing tuh ya, anyang-anyangan, jangan nahan kencing sering-sering ya, nanti jadi anyang-anyangan, jadi infeksi saluran kencing. Ini solusinya Bu Ria nih, 5 kali. 5 kali loh sehari. Lebih ya, sampai lebih juga Bu. Oh, iya. Dahsyat ini. Ya. Nanti pasien saya suruh ini ya. Dahsyat banget. Bila mengkonsumsi Vitomax, iya. Karena yang kita minum itu, yang kita konsumsi Vitomax itu kan alkali ya, sayur dan buah. Kalau kita kejar itu, jadi pada saat kita tubuhnya nih asidosis, gimana sih supaya kitanya sehat? Ya udah kejar dengan alkalinya. Maka kalau memang bisa mengkonsumsi buah-buahan 4-5 porsi sehari dan beraneka ragam, ya silakan. Tapi saya sedangnya ada solusi ini ya. Kalau di kantor kan nggak mungkin saya cari-cari buah gitu ya. Nah itu. Jadi dengan di rapat pun bisa ngenetesin gitu. Seperti itu. 8 kurang 1/4. Masih ada 1/4 jam kalau mau tanya. Yang sharing boleh loh ya. Kalau yang mau sharing silahkan di-unmute. Senang sekali saya bisa dapat sharing dari teman-teman semuanya. Ya, oke. Di masa pandemi ini teman-teman hati-hati ya. Pokoknya yang penting jangan sampai istiqomah kalau bahasa Islamnya dengan pakai maskernya, karena
Bayangkan puskesmas saya 28, staf saya 14 itu kemarin kena COVID sehingga lockdown puskesmasnya. Jadi apa namanya? Dan alhamdulillah sampai saat ini saya sehat ya. Amin. Mudah-mudahan bukan mudah-mudahan. Insya Allah saya sehat dan Bapak Ibu semua yang ada di sini juga sehat, keluarganya juga sehat. Kakak saya juga seorang dokter kemarin juga masuk ICU. Ya, jadi benar-benar yang namanya sekarang itu kita udah deh jangan lepas protokol kesehatannya benar-benar itu. Dan Vitomexnya jangan lupa supaya alkali, nih ngejar alkali. Kan udah bertahun-tahun nggak pernah makan sayur dan buah. Asidosisnya pasti gitu ya. Nah, untuk ngejarnya saya kejar dengan Vitomex. Siapa lagi nih? Promo ya. Oke, promonya Bu Danti bisa di-share ya, atau Sis Mei bisa bantu saya untuk share promonya. Ada nggak? Sis Mei? Mana tadi? Bu Danti? Bentar ya, kita tunggu ya. Nah, ini dia, Sis Mei. Sabar. Sis Mei tadi. Ya. Nah, ini dia promonya ya. Digedein kali Bu. Mana tadi hilang? Ya. Nah, ini Vitomex ya. 1 set. Gratisnya 1. Beli 1 set, gratisnya 1. Oke. Nih. Duh, si Ibu Mei. Kemana ini? Udah dok, promonya itu aja. Kalau soal promo bisa ngundang, pasti mereka pasti bisa kasih informasi. Oke. Pasti bisa ngasih yang lain apa? Yang ngasih link ke Bapak Ibu bisa menjawab ya. Vitomex bisa untuk penderita lupus autoimun. Itu lagi. Teman saya yang autoimun, dia itu dikasih dokternya itu malah justru minuman herbal gitu ya. Jadi saya yakin sekali autoimun itu juga karena pengaruhnya dia tubuhnya udah asidosis. Nah, kita kejar aja dengan Vitomex. Kalau kita makan konsumsi Vitomex, otomatis tubuh kita menjadi lebih alkali. Kalau kita alkali, berarti penyakit kita nggak ada gitu ya. Nah, itu yang kita kejar. Jadi Vitomex apakah bisa untuk lupus? Lupus itu kan sama dengan autoimun, ya. Lupus itu sama dengan autoimun. Hati-hati penderita COVID itu pada saat dia drop kemudian dia bagus ya, biasanya akan drop lagi itu karena autoimun. Jadi imunnya sudah bagus, kemudian justru imun tadi yang merusak tubuh kita. Jadi ada kasus yang mana yang namanya badai sitokin ya.
Jadi kalau misalnya, penderita COVID tadinya udah bagus loh, udah bisa ngobrol, udah bisa makan kok terus nggak ada gitu ya. Itu karena jadi autoimun. Artinya karena imun yang kita berikan banyak, terus sehingga imun tadi berbalik menjadi perang sama tubuh kita. Oh iya, kalau penderita COVID bisa diberikan Vitamox juga. Iya banget. Saya bisa cerita nggak ya? Jadi gini, sebetulnya contohnya ini ya, Pak Daniel. Tapi sebenarnya boleh nggak saya cerita ya? Yang saya lihat dahsyatnya banget ya. Ronsennya itu sepertiga, artinya udah putih-putih, artinya Glasgow sama opacity-nya itu udah putih-putih, pneumonia tuh udah khas, udah sampai 3 itu biasanya orangnya udah agak sesek ya. Nah, yang bagusnya minum Vitomax itu kok bisa jadi bersih gitu ya. Sinusnya kelihatan di paru-parunya itu ya, kemudian tidak ada gambaran tuh bersih. Nah, itu minum Vitomax sama air Alpaspin. Kakak saya yang di ICU juga terbantu dengan dengan itu ya, walaupun dia kejarnya tuh nggak lama gini loh, karena di ICU itu kan tidak ada orang yang boleh menunggui itu ya, jadi saya kejarnya pada saat dia sudah di ruang isolasi. Nah, pada saat dia di itu ya udah saya nggak bisa apa-apa, saya kirimkan Alpameta pun tidak bisa dikonsumsi sama kakak saya itu, tapi ketika dia sudah di ruang isolasi saya kejar itu dari situ. Itu lumayan sekarang sudah artinya kakak saya tuh sudah mulai yang sesek, yang saturasinya udah 80, udah gitu udah sport jantung saya pada saat itu ya. Karena kakak saya kebetulan dokter, dia juga di rumah sakit. Nah, itu yang alhamdulillah. Jadi dari Vitomax sama Alpaspinnya ya. Nanti sekali-sekali saya suruh kesaksian deh ya. Nah, gini siapa ya? Artinya kalau nah ya itu tadi ya. Berapa kali? Seingatnya. Kalau saya nyuruh kakak saya pokoknya setiap dia pengen minum ya udah dikasih. Jadi minum 8 kali ya 8 kali gitu. Tidak apa-apa. Minum 5 kali gitu ya minum 5 kali kan, karena kalau sesek gitu dia minumnya agak susah ya. Tapi ya setiap dia minum sudah harus dikasih dikasih Vitomax. Jadi seperti itu solusinya. Ya. Tambah dahsyat lagi kalau ada Alpameta, tapi Alpameta ada Vitomax juga udah dahsyat banget ya. Alpaspin penggunaannya boleh hanya dengan air. Mana nih? Alpaspin penggunaannya hanya boleh dengan air ditaruh di tas Alpaspin atau harus dengan rendam. Kalau saya direndam di jar gitu, di dalam teko di jar gitu dimasukkan, di Alpaspinnya dimasukkan situ. Jadi setiap minum gitu ya. Nah, Vitomax-nya Vitomax-nya diteteskan kalau Vitomax. Tapi kalau Alpaspin saya kalau daripada seperti gini juga boleh gitu ya. Nah, seperti gini misalnya ya. Kita beli kemasan air kemudian kita taruh seperti ini dalam beberapa menit gitu kita minum juga sudah bisa. Tapi kan kalau di kantor kan kita nggak mungkin dong bawa jar gitu ya yang isinya Alpaspin. Nah, kita bisa begini. Tapi kalau di rumah saya punya guci gitu yang saya taruh Alpaspin, dan ada lagi satu jar itu yang ditaruh di dalam kamar yang kita minum. Jadi oksigen di dalam tubuh saya juga jadi lebih bagus ya, karena sel saya itu sudah melalui air yang saya minum sudah melalui Alpaspin ya. Ada lagi? Kalau udah nggak ada, Bu Danti? Tadi Bu Danti ya. Sini belum ada. Oke ya. Oke. Jadi mungkin itu saja Bapak dan Ibu ya yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya berdoa kita semuanya tetap sehat. Pesan-pesan saya untuk jangan lupa terus protokol kesehatannya jangan kendor. Benar-benar jangan kendor, karena kita nggak tahu depan kita, samping kita, kanan kiri atau belakang kita itu sudah ada dia punya COVID tapi dia nggak bergejala, kita lupa maskernya nggak kepasang dengan sempurna, kita ngobrol sama dia, kita anggap dia teman saya aja gitu ya, nggak apa-apa dia kok gitu. Ternyata dia positif gitu dan kitanya ketular. Nah, seperti itu ya. Jadi pesan saya ya yang setiap hari hampir setiap hari kasusnya terus masuk dan tiap hari saya merujuk pasien.
Jadi nggak ada yang sehari itu ada nggak ya saya yang nggak berjumpa pasien kayaknya. Nah itu dia, mirisnya rumah sakit juga kan sekarang penuh di mana-mana. Jadi teman-teman saya berharap dan saya juga berdoa untuk kita semuanya mudah-mudahan sehat. Amin. Dan kita punya produk sehat, kalau kitanya sehat, kita tetap, jadi kita punya misi untuk membantu orang untuk sehat itu juga jadi lebih kena ya. Kalau kitanya sakit, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di event selanjutnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Dewi. Iya, sama-sama Mbak Ari. Silakan. Terima kasih Dokter Dewi. Iya, sama-sama Mi. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih ya, Dok. Terima kasih.